Dalam video kali ini, kami akan memberikan 5 tips dalam berinvestasi. Tips ini sangat cocok bagi kalian yang baru ingin memulai investasi ataupun sedang mencoba-coba investasi. Yuk, mari disimak apa saja tipsnya. Pertama, persiapkan kondisi psikologis dan mental atau emosi. Kami berpendapat bahwa ini merupakan faktor penting dan kunci kesuksesan ketika berinvestasi. Karena tanpa disadari, kondisi emosional berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Menurut sebuah riset, logika manusia berperan hanya 12% sampai 45% saja dalam pengambilan keputusan. Sedangkan emosi berperan 55% sampai 88%. Segala macam analisa dan riset yang dilakukan akan menjadi sia-sia jika pada akhirnya kalian memilih investasi hanya berdasarkan emosi. Selain pengendalian emosi, kalian juga harus siap secara psikologis. Tidak selamanya investasi akan berjalan mulus sesuai harapan tanpa kendala. Dan jika suatu saat investasi yang dilakukan mengalami kerugian, kalian harus siap untuk menghadapinya. Jangan panik dan jangan sampai kalian stres dibuatnya. Kedua, tentukan tujuan investasi. Mungkin kalian sudah bosan mendengar atau membacanya, baik dari pembahasan financial planner, buku keuangan, dan investasi, ataupun artikel di media massa. Mau bagaimana lagi? Karena tujuan investasi akan menentukan strategi dalam berinvestasi, dan strategi yang kalian pilih akan menentukan sukses tidaknya investasi yang dilakukan. Selain untuk menentukan strategi investasi, tujuan investasi juga menjadi tolak ukur keberhasilan investasi kalian. Bayangkan, jika kalian ikut lomba lari tanpa garis finish, kalian akan selamanya berlari tanpa tahu kapan harus berhenti atau berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh. Jadi, jangan bosan jika kami selalu mengingatkan kalian untuk membuat tujuan investasi ataupun tujuan keuangan yang jelas. Ketiga, pahami karakteristik setiap instrumen investasi. Perlu kalian ketahui bahwa setiap instrumen investasi memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Investasi di pasar uang tidak sama dengan investasi di pasar saham ataupun properti dan emas. Dan strategi yang diterapkan di salah satu instrumen investasi belum tentu cocok dan berhasil diterapkan di instrumen investasi lainnya. Seperti ketika investasi di saham, kalian tidak bisa mengharapkan keuntungan yang stabil karena saham bergerak dinamis dan jangan kaget jika tiba-tiba harga saham turun atau naik. Anggap saja sedang naik roller coaster, dan ini tidak bisa diubah atau dihindari karena memang seperti itulah saham. Jika kalian tidak ingin merasakan sensasi naik roller coaster ketika berinvestasi, maka saham bukanlah pilihan yang tepat. Mungkin kalian akan memilih emas, aman, dan sudah terbukti dari zaman ke zaman. Emas memang aset pelindung nilai yang baik, tapi emas akan menunjukkan kinerja optimalnya jika terjadi krisis besar. Seperti pada tahun lalu ketika diumumkan pandemi COVID-19, harga emas sampai menembus 1 juta yang sebelumnya hanya berkisar 600.000 sampai 700 rupiah saja. Jika kalian memilih investasi emas dan berharap dalam 1 tahun harganya akan meningkat tinggi, sama saja dengan kalian berharap dalam 1 tahun ke depan akan terjadi krisis besar. Dengan memahami karakteristik dan instrumen investasi, diharapkan kalian tidak salah langkah dalam memilih investasi dan bisa mencari investasi yang cocok dengan diri kalian. Keempat, disiplin dan konsisten. Kecenderungan ketika akan melakukan investasi adalah seseorang akan berusaha mengumpulkan sejumlah uang terlebih dahulu. Jika jumlah uangnya dirasa kurang cukup besar, maka mereka tidak akan melakukan investasi. Padahal, dalam beberapa kasus, investasi dalam jumlah kecil yang dilakukan secara berkala dan rutin bisa memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan investasi dalam jumlah yang besar pada satu waktu. Selain itu, investasi dengan jumlah kecil secara rutin juga lebih feasible untuk dilakukan oleh investor retail dibandingkan langsung menginvestasikan uang dalam jumlah besar dalam satu waktu. Ada sebagian yang berpendapat bahwa ketika investasi harus mencari waktu yang tepat agar bisa mendapat keuntungan yang maksimal atau sering dikenal dengan timing the market. Tapi, kenyataannya hampir tidak pernah ada waktu yang tepat. Itulah mengapa kalian selalu disuruh untuk mulai investasi dari sekarang, saat ini juga. Jadi, daripada timing the market, lebih baik timing the investment. Tentukan jumlah uang yang akan diinvestasikan dan tentukan waktunya. Kapan investasi akan dilakukan? Bisa seminggu sekali jika mendapatkan gaji mingguan atau sebulan sekali jika gajinya bulanan. Pastinya, tentukan dengan kondisi keuangan kalian dan disiplin dalam menjalankannya. Kelima, diversifikasi.
Diversifikasi atau melakukan investasi di beberapa instrumen investasi dilakukan untuk mengurangi atau memperkecil resiko ketika berinvestasi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, investasi mungkin saja tidak berjalan mulus sesuai dengan harapan dan bisa juga menimbulkan kerugian. Disinilah peran diversifikasi diperlukan. Dengan melakukan investasi di beberapa instrumen investasi, jika salah satu investasi tidak memberikan kinerja yang baik, bisa ditutupi oleh kinerja investasi lainnya. Sehingga, kerugian yang dialami bisa diminimalisir. Misalkan kalian melakukan investasi di reksadana pasar uang, saham, dan juga emas. Ketika kinerja saham anjlok, seperti yang terjadi pada Maret 2020 lalu, kerugian yang terjadi bisa diperkecil dengan kinerja dari pasar uang yang masih lebih baik dibandingkan saham. Dan bahkan, emas yang harganya melonjak drastis. Jadi, jangan pernah melakukan investasi di satu instrumen tertentu saja, tapi setidaknya 2-3 instrumen investasi. Itulah 5 tips yang wajib dilakukan jika ingin sukses berinvestasi. Jika selama ini sudah investasi tapi hasilnya belum semaksimal atau malah merugi, pastikan bahwa kalian dapat mengendalikan emosi sehingga tidak mudah terbawa suasana dan dapat mengambil keputusan yang bijak. Memiliki tujuan investasi yang jelas sehingga dapat menyusun strategi investasi yang baik. Pahami karakteristik setiap instrumen investasi yang dipilih, disiplin dan konsisten ketika melakukan investasi, dan yang terakhir, melakukan diversifikasi. Semoga dengan 5 tips ini, perjalanan investasi kalian jadi menyenangkan dan pundi-pundi uang bertambah sesuai harapan. Oh iya, ada satu hal lagi. Jangan pernah melakukan investasi yang akan membuat kalian cemas, merasa tidak senang, atau bahkan bisa membuat kalian tidak bisa tidur di malam hari. Jika hal ini terjadi, berarti ada yang salah dengan investasi yang kalian pilih. Langkah yang bisa dilakukan adalah menarik seluruh investasi dan mengalihkan ke instrumen investasi yang lebih nyaman untuk kondisi psikologis dan mental kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami dapat memberikan video menarik lainnya.